Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan membahas pertanyaan besar yang sudah diperdebatkan selama berabad-abad. Jika Tuhan ada, mengapa ada kejahatan? Apakah keberadaan kejahatan merupakan bukti bahwa Tuhan tidak ada? Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa Ia membiarkan penderitaannya terjadi? Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana pemikiran filsuf besar seperti Thomas Aquinas dan Agustinus mempengaruhi cara pandang dunia abad pertengahan dan relevansinya dengan dunia modern. Untuk membahas ini, kita telah mengundang 6 narasumber dari berbagai perspektif, dari Santo Agustinus, Thomas Aquinas, Anselmus, ahli ateisme, agnostik, pemikir modern. Sebelum masuk ke pertanyaan tentang Tuhan dan kejahatan, mari kita pahami dulu bagaimana filsafat abad pertengahan membentuk cara berpikir teologis tentang Tuhan. Bisa dijelaskan? Tentu, pada abad pertengahan, pemikiran teologi sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Saya sendiri percaya bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari Tuhan dan bahwa kejahatan hanyalah ketidakhadiran kebaikan. Dalam perspektif saya, dunia ini pada dasarnya baik, tetapi karena manusia diberi kehendak bebas, mereka bisa memilih untuk berpaling dari kebaikan. Betul, dan saya melanjutkan pemikiran tersebut dengan teori saya tentang causa prima atau penyebab pertama. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki penyebab, dan penyebab utama segala sesuatu adalah Tuhan. Saya juga mengembangkan argumen bahwa kejahatan bukanlah bukti bahwa Tuhan tidak ada, tetapi justru menunjukkan bahwa ada ketertiban dalam dunia ini. Kejahatan memungkinkan kita memahami kebaikan secara lebih mendalam. Jadi, bisa dikatakan bahwa pemikiran Agustinus dan Aquinas menekankan bahwa kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi lebih merupakan suatu ketidaksempurnaan dalam ciptaan Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan. Jika Tuhan Maha Baik, mengapa dunia penuh dengan penderitaan? Menurut saya, keberadaan kejahatan justru menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jika Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, seharusnya Dia bisa menciptakan dunia tanpa penderitaan, bukan? Lihat saja bencana alam, perang, dan penyakit. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kehendak bebas manusia. Saya tidak setuju. Seperti yang saya katakan tadi, kejahatan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan ketiadaan kebaikan. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan akibatnya manusia bisa memilih untuk menjauh dari kebaikan. Kejahatan ada karena manusia sering memilih yang salah. Dan kita juga tidak bisa menilai kejahatan hanya dari sudut pandang manusia. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya. Kadang-kadang penderitaan membawa pelajaran dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan penderitaan yang tidak bisa disebabkan oleh manusia? Misalnya bayi yang lahir dengan penyakit parah atau korban bencana alam. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu sempurna dan di luar pemahaman manusia. Dalam argumen ontologis, saya berpendapat bahwa jika kita bisa membayangkan Tuhan sebagai kebenaran yang paling sempurna, maka Tuhan itu pasti ada dalam kehidupan. Kejahatan yang terjadi mungkin bagian dari rencana yang lebih besar yang kami belum bisa pahami. Feuerbach berpendapat bahwa Tuhan hanyalah proyeksi dari keinginan manusia akan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana pendapat Anda, Pak Aquinas? Feuerbach menganggap Tuhan hanya sebagai imajinasi manusia, tetapi ia mengabaikan fakta bahwa kepercayaan kepada Tuhan didasarkan pada argumen logis. Bukan hanya harapan manusia, saya mengembangkan 5 jalan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Salah satunya adalah argumentasi dari gerak. Segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu. Dan penggerak pertama itu adalah Tuhan. Feuerbach gagal memahami bahwa Tuhan bukanlah sekadar konsep psikologis, tetapi realitas yang dapat dibuktikan secara rasional. Jika Tuhan benar-benar Maha Kuasa, mengapa tidak langsung menghapuskan semua kejahatan? Jika Tuhan menghapuskan kejahatan sepenuhnya, maka akan ada lagi kehendak bebas. Dunia akan menjadi seperti mesin yang hanya bergerak sesuai perintah, tanpa adanya pilihan moral. Tapi apakah kita benar-benar perlu semua penderitaan ini?
Tidak bisakah Tuhan menciptakan dunia di mana kehendak bebas tetap ada, tetapi dengan lebih sedikit kejahatan? Saya merasa ini tuh adalah titik di mana kita harus menerima keterbatasan pengetahuan kita. Mungkin memang ada ya Tuhan atau mungkin tidak. Tapi dari sudut pandang manusia tuh pertanyaan ini sulit banget dijawab loh. Di dunia yang penuh penderitaan, bagaimana kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan ada dan peduli? Kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya soal emosi, tapi juga logika. Argumen ontologis saya menunjukkan bahwa Tuhan harus ada di sebagai keberadaan yang paling sempurna. Banyak orang yang mengalami penderitaan justru menemukan iman yang lebih dalam. Tuhan mungkin tidak menghilangkan penderitaan, tetapi Dia menyertai kita di dalamnya. Atau mungkin ini hanya mekanisme psikologis untuk merasa lebih baik. Tidak ada bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar ada. Terlepas dari apakah Tuhan ada atau tidak, yang lebih penting itu bagaimana kepercayaan kita mempengaruhi tindakan kita. Jika keyakinan kepada Tuhan membuat kita lebih peduli pada sesama, maka itu adalah hal yang baik. Diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang Tuhan dan kejahatan adalah topik yang kompleks dan sudah diperdebatkan selama berabad-abad. Baik dari sudut pandang teistik maupun ateistik, masing-masing memiliki argumen yang kuat. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengenai kepercayaan kita dan bagaimana kita menghadapi penderitaan di dunia ini. Terima kasih kepada para pembicara atas diskusinya yang mendalam, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak talk ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.